John Herdman, pilihan terbaik atau kesalahan besar? Halo para pecinta Timnas Garuda. Seleksi ketat, proses transparan, janji pembaharuan, itu yang digaungkan PSSI ketika mencari pelatih baru untuk Timnas Indonesia. Tapi ketika nama John Herdman akhirnya diumumkan, gelombang pertanyaan langsung menerjang. Dari ribuan pelatih di dunia, mengapa seorang Herdman? Apakah prosesnya benar-benar adil? Atau ada skenario lain yang sudah disusun dari awal? Apakah ini pilihan yang brilian atau sekedar pelarian aman yang beresiko? Mari kita runut. PSSI membentuk tim seleksi khusus berisi para pakar. Mereka menyebut prosesnya akan terbuka, komprehensif, dan objektif. Nama-nama besar seperti Shin Tae-yong karena performa gemilang dengan tim U23 dan senior, Louis van Gaal, bahkan pelatih lokal dengan prestasi mencetak pemain muda sempat bergulir. Publik menunggu kejutan, tapi yang datang justru sangat tak terduga. John Herdman, pelatih asal Inggris, disinilah tanda tanya besar muncul. Bagaimana dengan Shin Tae-yong, pelatih yang sudah memahami karakter pemain Indonesia, membawa tim U23 juara SEA Games dan sejarah ke Piala Asia U23 serta Olimpiade. Performa tim senior juga sedang naik. Logikanya, STY adalah kandidat terkuat, bahkan favorit publik. Tapi PSSI memilih untuk tidak memperpanjang kontraknya dengan alasan membuka babak baru. Pertanyaannya, apakah babak baru ini harus dimulai dengan seorang yang benar-benar asing dengan segala kondisi di sini? Kita harus adil. John Herdman bukan pelatih sembarangan. Dia adalah visioner pembangun tim. Buktinya dia angkat timnas wanita Selandia Baru dan Kanada ke level yang dihormati. Dia pula yang membawa timnas pria Kanada setelah puluhan tahun absen kembali ke Piala Dunia 2022. Kehebatannya ada di manajemen tim, motivasi dan membangun identitas. Itu yang mungkin dilihat PSSI. Tapi di sisi lain, kelemahannya sangat mencolok untuk konteks Indonesia. Nol pengalaman di Asia, budaya sepak bola, iklim, struktur liga, mentalitas pemain Asia sangat berbeda dengan Amerika Utara. Nol jejak di level klub, seluruh kariernya adalah di timnas. Dia tidak terbiasa 26 yang sudah di depan mata. Lalu di mana indikasi ketidakadilan prosesnya? Pertama, apakah kriteria seleksi memang dibuat sedemikian rupa sehingga hanya Herdman yang paling cocok? Misalnya penekanan berlebihan pada pengalaman membangun tim dari bawah yang mengesampingkan faktor krusial pengalaman di Asia. Kedua, isu koneksi agen. Benarkah penunjukan Herdman murni hasil seleksi tim pakar atau ada pengaruh kuat dari jaringan agen pemain tertentu yang sudah lama berhubungan dengan PSSI? Ketiga, kecepatan keputusan. Setelah proses seleksi ketat, mengapa keputusan terkesan cepat dan tanpa kandidat kuat lain yang benar-benar dipertimbangkan secara serius? Apakah nama Herdman sudah masuk sejak awal dan proses seleksi hanya formalitas belaka? Jadi, adil atau tidak? Secara prosedural mungkin saja adil. Tim seleksi bekerja, wawancara dilakukan. Tapi secara substansi, pilihan ini mengundang keraguan besar. Rasanya seperti memilih pilot yang ahli menerbangkan helikopter untuk mengemudikan kapal semak. Bidangnya sama-sama transportasi, tapi lingkungan dan alatnya jauh berbeda. Mungkin ini bukan tentang ketidakadilan, tapi lebih tentang sebuah risiko besar yang disengaja. PSSI memilih untuk mengambil jalan yang tidak biasa, mengabaikan kandidat yang sudah terbukti cocok, STY, demi sebuah proyek ambisius ala Herdman. Itu pilihan yang berani atau justru nekat? Bagaimana menurut kalian? Apakah John Herdman pilihan yang adil dan tepat? Atau ada nama lain yang lebih layak? Share pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan berita baru tentang Timnas Indonesia. Terima kasih.